Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Shalom teman-teman. Saya percaya kebaikan Tuhan sangat melimpah bagi kita. Sebelum memulai firman, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, di tempat rumah kami masing-masing ya Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu dan akan menyembah-Mu juga ya Tuhan. Kau berkati setiap hati kami ya Tuhan, agar dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan di setiap kehidupan kami di setiap harinya ya Tuhan. Sebentar kami akan memulainya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikir.
bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau Tuhan boleh mengumumkan kami Tuhan di tempat ini untuk kami beribadah bersama, beribadah online. Engkau yang mengurapi setiap kami dan kami ingin belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang boleh memerdekakan kami, firman-Mu itu yang boleh mengubahkan setiap hati kami dan kami rindu boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. 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 Oke, selamat pagi, shalom semuanya. Jadi pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, meskipun kita dipisahkan oleh jarak ya, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah, untuk tetap memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Ya, karena di saat-saat seperti ini justru kita kepingin lebih dekat dengan Tuhan kita. Ya, saya nggak akan khotbah tentang soal corona dan COVID. Ya, sudah banyak hal mungkin kalian dengar tentang soal isu corona, COVID ya. Saya akan kembali temanya tentang God is calling. Intinya panggilan Tuhan kepada umat pemuda khususnya itu apa sebenarnya sih? Ya, jadi kalau kita ngomong tentang pemuda itu sangat vital ya dalam kehidupan bergereja, berorganisasi, bahkan kehidupan berbangsa bernegara begitu ya, lebih luasnya ya. Kita mungkin pernah ingat ya, saya ingatkan kalau nggak pernah tahu mungkin ya, kalau belum pernah tahu gitu ya, tentang Presiden kita Soekarno, itu presiden yang pertama kali itu ya, itu seorang presiden yang karismatik ya. Beliau ngomong, dia memuji tentang pemuda ini ya, disampaikan begini, berilah kepadaku 10 pemuda, ya, niscaya aku akan mengguncangkan dunia. Ya, beliau ngomong demikian. Jadi menggambarkan betapa figur pemuda ini sangat-sangat penting. Ya. Bahkan di statement yang lain disampaikan bahwa jika rusaklah mental atau moral pemuda di sebuah negara, maka itu adalah awal sebuah kehancuran sebuah bangsa. Ya. Jadi pergerakan revival di gereja juga penting ya untuk senantiasa ada eksistensi pemuda ini bisa lebih dihargai kembali. Ya. Kalau ngomong tentang figur tentang pemuda juga nggak lepas dari pentingnya kepemimpinan.
Ya, sekali lagi sebuah bangsa itu bisa kuat itu karena juga figur seorang pemimpin. Ya. Jadi seorang pemimpin mesti punya prinsip, seorang pemuda juga mesti punya prinsip hidup, ya. Values of life, ya. Jadi mesti punya prinsip hidup, nilai-nilai hidup apa, ya, khususnya untuk anak-anak muda, ya. Ya, seperti pernah saya sampaikan di beberapa khotbah yang beberapa waktu yang lalu, ya. Kalau soal bangsa kita ini punya values, ya, punya nilai-nilai bangsa kita itu apa? Ya, kita tahu tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita ngomong tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, gitu ya. Itu adalah sebagai backbone, tulang punggungnya bangsa ini bisa tetap eksis, ya. Jadi semua rakyatnya itu harus ngikutin pedoman tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, ya. Kalau ngomong mengenai bangsa, juga mengenai perusahaan juga demikian, ya. Perusahaan juga mesti punya nilai-nilai apa yang dikandung di perusahaan itu, untuk supaya setiap karyawannya, setiap stafnya itu bisa menjiwai, bisa mendalamin apa sih nilai-nilai dalam sebuah perusahaan, ya. Supaya bisa bergerak maju bersama-sama. Kalau di tempat saya kerja itu kita punya nilai-nilai namanya ICCTV, ya. Yang pertama ngomong tentang integritas, kemudian ngomong tentang kompetitif, kemudian customer oriented, kemudian teamwork dan visioner, ya. Jadi semua ribuan karyawan di tempat saya bekerja itu mengacu ke values ini, ya. Juga di gereja kita sebenarnya sudah punya, ya. Kita tahu gembala kita Pak Samuel juga tidak henti-hentinya ngomong tentang apa values-nya. Ada yang tahu enggak nih values-nya gereja kita? Ngomong mengenai taat, tekun, setia, ya, iman, harap, kasih, ya. Ini yang Pak Samuel berulang-ulang sampaikan, ya. Ini menjadi panduan kita semua, ya, di gereja kita TOC ini kepada anak-anak youth khususnya juga, ya. Jadi mesti harus taat, tekun, setia, iman, harap, kasih, ya. Jadi mulai dari kalian semua anak-anak muda ini mulai belajar mengenai prinsip hidup, ya. Mulai mengerti tentang bagaimana supaya nilai-nilai yang Pak Sam udah sampaikan ini, kembali kita sampaikan ini bisa dijiwai, bisa diaplikasikan dalam kehidupan bergereja, berorganisasi, ya. Kalau sudah bisa mendalami tentang values ini, wah luar biasa, ya. Kita akan menjadi seorang pribadi yang tough, ya, seorang pribadi yang kuat, seorang pribadi yang punya prinsip, ya. Karena orang yang nggak punya prinsip hidup, biasanya orang itu cenderung sembrono, ya, kehidupannya akan liar, sembrono, tidak punya panduan yang jelas, gitu ya. Jadi banyak sekali juga gereja saat-saat ini juga banyak perpecahan, ya. Karena apa? Gereja itu nggak punya prinsip hidup, ataupun mungkin punya values-nya tapi enggak diaplikasikan, ya. Para pemimpinnya mungkin mempunyai values tetapi tidak bisa menjalankan, ya. Kita mungkin pernah dengar istilah agak lucu juga namanya jarkoni. Pernah tahu enggak? Apa itu jarkoni? Bisa ngajar tapi enggak bisa ngelakoni, gitu ya, bahasa Jawanya, ya. Jadi banyak orang itu bisa berkhotbah dengan luar biasa, bisa seolah-olah sebagai seorang motivator, tapi sejatinya tidak bisa menjalankan values yang ada itu dengan baik, ya. Jadi kita tahu, saya mau cerita sedikit ya mengenai bangsa Jepang deh, ya. Bangsa Jepang itu dibom Hiroshima dan Nagasaki itu tanggal 6 Agustus tahun 1945, ya. Jadi hampir sama dengan kemerdekaan bangsa kita sebenarnya, tahun 1945, ya. Jadi bangsa Jepang itu dihancurkan dengan bom atom di 2 kota itu, sehingga meluluhlantakkan ada jutaan jiwa, ratusan ribu jiwa meninggal, ya. Tapi bangsa ini bisa cepat pulih. Kenapa? Karena pemudanya, orangnya memiliki values prinsip hidup yang mereka pegang teguh, ya. Mungkin siapa yang pernah ke Jepang gitu, ya, bisa tahu apa tuh, apa yang kita bisa contoh dari bangsa Jepang, ya. Bukan kita mengkultuskan enggak, tapi kita perlu belajar, ya. Tentang apa? Tentang ketertiban, ya. Di sana semua serba tertib, gitu ya. Saya pernah melihat pada saat ada video gitu, ya. Ada gempa bumi di Jepang.
di sebuah mall, padahal gempa bumi loh, tapi mereka bisa tertib, jalan melewati eskalator, bergantian, antrian begitu ya. Ini enggak tiba-tiba, mereka tanamkan sejak dini ya, tentang kedisiplinan ini ya. Mereka disiplin kerja, etos kerja juga luar biasa. Kemudian berbicara tentang ketertiban tadi ya, kedisiplinan juga demikian, mereka disiplin tepat waktu ya. Di perusahaan saya bekerja juga ada beberapa, kita kerjasama dengan perusahaan Jepang ya. Saya juga beberapa kali berinteraksi juga, mereka ini sangat concern ya, kalau meeting, kalau hadir di sebuah meeting, mereka itu on time ya. Sebelum waktu jamnya janjian meeting, mereka udah datang duluan. Ya, kalau membalas email juga sangat cepat gitu ya, responsif lah intinya. Jadi mereka itu dimaksud dengan values ya, ada kedisiplinan, ada ketertiban. Ya, beda mungkin ya, bukan di gereja kita, ya mungkin di tempat lain ya. Ibadah jam 9.30 terlambat. Ibadah dimundurin jam 10 masih terlambat lagi gitu ya. Jadi ini menjadi values kita semua, jadi ayo ya, dari hal yang paling kecil ya. Tuhan kan ngomong barang siapa setia perkara kecil akan dikasih yang besar ya. Kedisiplinan. Kemudian mengenai, kalau ngomong di Jepang mengenai mengenai integritas ya. Ada empati yang tinggi di sana. Kalau kita kehilangan barang, lupa hilang barang di sebuah tempat di Jepang, hampir dipastikan itu akan bisa ketemu gitu. Ya. Karena memang bangsa Jepang dididik untuk dari kecil ya, mereka hanya percaya dewa matahari katanya. Dewa matahari loh ya, dia bisa takut gitu. Jadi bisa dipastikan nggak akan hilang deh kalau kita pas kelupaan barang ada di sana gitu ya. Jadi mengenai disiplin, tertib, kemudian integritas, ya ada banyak hal ya. Jadi values ini perlu ditanamkan ya. Di gereja kita ada taat, tekun, setia, iman, harap kasih ya. Oke, kita mungkin kepingin tahu juga ya, apa sih saya menjadi tema kali ini ya, panggilan Tuhan dalam kehidupan umat manusia atau pemuda, atau mungkin bukan cuma pemuda ya. Ini kan ibadah online ya, jadi mungkin bukan cuma pemudanya, mungkin orang tua juga mungkin bisa dengar juga. Kita coba baca di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya. Jadi sebenarnya kita semua dididik untuk jadi pemimpin. Ya, ini harus disadari untuk semua ya, anak-anak youth. Bahwa kita semua sejatinya ke depan, kalian ini semua adalah future leader ya. Kalian ada pemegang tongkat estafet untuk keberlangsungan organisasi di gereja kita juga ini. Ya. Tanpa kehadiran pemuda, biasanya gereja itu akan stuck. Ya, makanya perlu pemuda, kalian semua adalah future leader, pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Memimpin at least memimpin rumah tangga kalian. Ya. Paling minimum kalian juga memimpin diri sendiri. Ya, memimpin diri kita masing-masing, nggak gampang loh. Ya. Mampu enggak kita memimpin, mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Dari hal paling simpel ya, ada enggak penguasaan diri. Ya. Kalau main gadget, bisa ngontrol enggak itu jam-jamnya gitu ya. Atau mungkin seharian waktu kita habis untuk main gadget. Ya. Jam-jam baca Alkitab, jam-jam doa, jam-jam belajar, mungkin bisa terabaikan gitu ya. Saya juga lagi challenging juga kepada 3 anak saya ini ya, yang masih sulit untuk ngelepas gadget gitu ya. Jadi mulai bulan yang lalu saya itu berkomitmen sama mereka. Jadi kita berkomitmen untuk setiap hari Senin itu hari yang tanpa gadget. Ya. Jadi udah berjalan memang ya. Jadi 1 hari penuh nggak boleh main gadget gitu ya. Jadi minimum mulai di campaign gitu ya, mulai dikampanyekan di rumah ya. Jadi supaya ada pengendalian, ada penguasaan gitu. Ya, jadi sekali lagi ada banyak pemimpin-pemimpin di Alkitab ya yang luar biasa ya. Ada kita kenal, ada Musa, ada Gideon, ada Yosafat ada di sini juga.
ada Yusuf, Daud, nanti kita khusus akan bahas tentang Timotius. Ya. Mereka ini kalau saya pelajarin, para pemimpin yang hebat ini, atau pahlawan iman lah boleh dikatakan ya. Mereka ini punya DNA yang sama, hampir sama. Ya. Saya suka dengan istilah mereka ini punya, mereka ini taat tentunya ya. Taat, kenapa taat? Musa itu ngomong dari awal sama Tuhan sebenarnya. Udah ngomong nih Musa ini, Tuhan jangan aku deh. Ya. Saya ini orang yang berat mulut, berat lidah, ngomong enggak bisa lancar, kasih aja Harun deh. Ya. Ada kelemahan. Ya. Setiap pribadi, setiap kita orang juga pasti punya kelemahan. Ya. Tapi jangan menghalangi kita untuk kita tetap maju, untuk kita memegang janji firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 13 ini ya. Menjadi pemimpin ya. Musa ngomong tentang keluh lidah ya, Musa juga seorang pembunuh loh. Ya, kita tahu kisahnya itu. Kemudian ngomong tentang siapa lagi? Gideon ya. Gideon ini orang biasa ya. Dikatakan dia ini pemalu ya. Dia orang yang dari suku Manasye yang paling kecil dia ngomong. Dia ngomong, aku ini paling muda di keluargaku Tuhan. Jangan pakai aku deh, pakai yang lain aja. Merasa paling kecil, merasa paling nggak mampu, nggak bisa. Tapi ayo mulai hari ini kita membuka mindset kita ya, memberikan suggest kepada pikiran kita bahwa kita ini semua adalah leader nantinya, menjadi pemimpin. Ya. Ada taatan, ada dikatakan di tokoh-tokoh tadi itu ya, apa yang mereka lakukan meskipun dia komplain, meskipun dia merasa nggak mampu, nggak bisa, mengeluh, tapi dia tetap taat kepada perintah Tuhan. Ya. Musa adalah kita tahu tokoh yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Kemudian Gideon, ya kita tahu ceritanya Gideon juga ya, dengan 300 orang bisa membasmi atau membunuh 135.000 ya bangsa Median, ya. Menjarah mereka, bukan cuma membunuh, menjarah harta benda mereka. Ya. Hanya dari ketaatan. Ya. Orang yang awalnya nggak mampu, pemalu, nggak bisa, tapi hanya dengan ketaatan, kesetiaan, dia bisa jadi seseorang, ya. Menjadi pemimpin. Saya ngomong hari ini, menjadi pemimpin. Ya. Hanya dengan pakai buyung dan sangkakala hebatnya. Ya. Tuhan itu kalau kerja demikian hebatnya ya. Tanpa kita harus terlalu capek, terlalu lelah, kalau kita taat dan setia, itu bagian Tuhan lakukan dengan sangat dahsyat. Hanya dengan buyung dan sangkakala, kemudian bisa memenangkan peperangan tanpa kita harus berperang. Itu Gideon. Ya. Ada satu DNA mereka yang sangat luar biasa, saya pakai kalimat itu determinasi. Ya. Itu apa sih istilah determinasi itu? Itu adalah sikap mental yang ditandai dengan komitmen yang kuat atau tekad yang bulat untuk mencapai tujuan meskipun harus melewati rintangan, masalah, persoalan. Ya, saya kembali lagi ya, determinasi ya. Itu adalah suatu sikap mental yang ditandai dengan komitmen yang kuat, ada tekad yang bulat ya, untuk mencapai tujuan. Jadi nggak peduli, meskipun ada halangan, rintangan, punya kelemahan, tapi dia pegang janji firman Tuhan. Ya. Itu penting untuk buat kita semua, anak-anak Tuhan, jangan nunggu sempurna. Ya. Jangan tunggu bisa, jangan tunggu mampu. Ya. Tuhan banyak pakai orang-orang yang biasa, benar ya. Murid Yesus semuanya kan dari nelayan, yang bukan siapa-siapa, tapi bisa pakai, Tuhan bisa pakai semua dengan dahsyat. Seperti Gideon juga, ya. Bukan siapa-siapa, tapi Tuhan bisa pakai. Bahkan Daud juga kita tahu kisahnya ya, meskipun dia seorang pembunuh, seorang pezina, tapi kemudian dia bertobat dan Tuhan pulihkan dengan sangat dahsyat. Ya. Daud ini ya. Bahkan Daud dikatakan Yesus itu adalah anak Daud. Ya. Sampai seperti itu. Ya. Jadi penting untuk sekali lagi kembali kepada firman Tuhan ya, bahwa kita nanti ke depan mesti punya prinsip hidup, punya value ya, masing-masing kita.
Karena kita semua nanti akan dilahirkan jadi seorang pemimpin. Paling tidak memimpin diri kita sendiri. Ya. Kita mungkin coba buka ayat firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ya. Kita belajar dari satu tokoh yang namanya Timotius ya. Coba Alvin bacain ya 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, dikatakan di sini menjadi teladan ya. Jadi seseorang kalau sudah menjadi pemimpin itu yang paling sulit adalah menjadi teladan ya. Makanya saya kembali lagi, banyak organisasi atau perusahaan ataupun itu gereja banyak kemudian nggak bisa berjalan dengan baik karena problemnya adalah mengenai leadership ya, kepemimpinan ini ya. Kita belajar tentang Timotius ini ya. Timotius ini adalah jemaat di Listra ya, dari ibu seorang Yahudi, papanya seorang Yunani. Ada perbedaan culture di sana ya. Tapi Timotius ini menjadi militan ya. Pada saat Paulus masuk ke kota Listra, kemudian ada seorang lumpuh di sana ya, seorang lumpuh yang dari lahir, kemudian oleh Paulus ini disembuhkan ya. Ini menjadi suatu momentum titik balik daripada Paulus ya. Begitu dahsyat Timotius ini ya. Saat kemudian Paulus bisa menyembuhkan orang lumpuh ini, mengadakan mujizat di kota Listra. Ya, kita coba baca yuk di Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-10. Tuh, bacain. 14 ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Amin. Ya, ini ada cerita tentang seorang yang lumpuh sejak kecil ya, di kota Listra di mana Timotius tinggal di sana. Ya. Saat Paulus kemudian membuat mujizat di sana, dari titik itulah kemudian Timotius menjadi militan ya. Karena sejatinya Timotius ini sejak kecil memang udah kenal kitab suci ya. Saya pun juga lahir dari kecil udah Kristen begitu ya. Jadi udah ikut sekolah minggu, tapi nggak cukup dengan itu, karena namanya kekristenan itu bertumbuh ya, dari waktu ke waktu ya. Jadi harus dikerjakan terus, harus bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, kita nggak bisa stuck. Ya. Kita coba lihat di 2 Timotius 3 yang ke-15. Ya, dikatakan bahwa Timotius ini sejak kecil memang udah kenal kitab suci. Ya. Kisah 2 Timotius 3 yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin ya. Jadi dari kecil Timotius sudah kenal firman Tuhan, udah mendalami firman Tuhan dari ibunya yang seorang Yahudi, dari neneknya juga. Jadi kemudian Timotius ini berkembang menjadi orang yang militan ya. Orang yang seorang pemuda waktu itu dekat dengan Pak Paulus di usia, dikatakan di sana di usia 20 tahunan ya. Usia-usia yang sangat muda, kemudian dia bisa maju, dia bisa berkembang, dia bisa taat, tekun dan setia ya. Sampai kemudian ikuti perjalanan misionaris daripada Paulus ini kemana-mana ya. Di penghujungnya kita tahu kisahnya Timotius ini memimpin jemaat di Efesus ya. Seorang Timotius ini. Timotius ini juga pernah dipenjara ya. Kita nggak usah dibaca di Ibrani 13 ayat 23 ya. Dia mengalami banyak persoalan Timotius ini ya. Di tengah-tengah militansinya dia itu nggak gampang juga ya. Memang di penghujungnya dia diangkat menjadi seorang pemimpin gereja ya.
itu tidak diperoleh dengan mudah, ya. Ada banyak air mata, ada banyak pertentangan, ada banyak persoalan di dalamnya, ya. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya values daripada si Timotius ini, apa prinsip hidup yang dipunyai oleh Timotius ini, ya. Orangnya dikenal baik, ya. Kita baca di 2 Korintus 16 ayat yang kedua. Oke, kita lanjut ke ini aja, ke 2 Timotius 1 ayat yang keempat. 2 Timotius 1 ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ya, jadi ada air mata di sana. Ya, ini bukti bahwa Timotius ini seorang yang sungguh hati. Ya, ada dikatakan tadi determinasi tadi. Ya, ada suatu sikap mental yang positif yang ditandai apa? Dengan komitmen yang kuat, ya, untuk meraih tujuannya. Ya. Enggak mudah digoyahkan oleh persoalan atau masalah. Ya. Ada persoalan, ada masalah, datang kepada Tuhan, nangis di depan di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, ya. Kalau boleh saya simpulkan, Timotius ini seorang yang tentunya orang yang pantang menyerah, ya. Bekerja keras, rendah hati, setia, ya. Sampai kemudian didapati dia mendapat jabatan yang tinggi, ya. Bukti di satu ayat di 1 Timotius 5 ayat yang ke-22, ya. Dia melantik pejabat-pejabat, ya, dikatakan di ayat itu, ya. Satu indikasi bahwa perjalanan kerohanian Timotius ini berjalan dengan baik, ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-22. 1 Timotius 5 ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Ya, kembalian tadi 1 Timotius 4 yang ke-12 yang harus dibaca, bahwa jangan seorang muda menganggap engkau muda, tapi kita harus menjadi teladan. Sekali lagi, ya, menjadi teladan enggak gampang, enggak mudah, ya. Ini Timotius ini anak kesayangannya Paulus, ya. Dianggap dia itu seorang anak, dia didik dia. Jadi Timotius ini pemegang tongkat estafet, ya, dari Paulus, ya. Paulus begitu menyayangi Timotius ini, ya. Timotius kita lihat dia bukan cuman tipe jarkoni tadi itu, ya. Enggak, dia mengajarkan tapi dia juga melakukan, ya, leading by example, ya. Dia melakukan semua itu, ya. Di jemaat di Efesus itu, ya. Kita coba baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 1 Timotius 4 ayat yang ke-15, semuanya itu hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Ya, dikatakan kemajuanmu nyata dilihat semua orang, ya. Kemudian ayat 16 selanjutnya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, amin, ya. Jadi penting untuk kita semua, kalian anak-anak muda, ya, mulai belajar untuk menjadi teladan buat rekan-rekan kalian di mana, di sekolah, di rumah, gitu, ya. Jadi sudahkah kita ini taat kepada orang tua kita, ya. Di tempat sekolah juga demikian, gitu. Menjadi teladan, menjadi role model. Dikatakan, yuk kembali ke 1 Timotius 4 yang ke-12. Saya bacakan. Bentar. Ya, dikatakan, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam perkataanmu. Ya, penting kalau mengenai perkataanmu ini, ya, penting perkataan itu, ya. Karena perkataan itu semua bukan cuma perkataan yang sia-sia, ya. Perkataan itu juga punya daya cipta, ya. Apa contohnya? Waktu Bapa Allah menciptakan langit dan bumi semua kan melalui perkataan, ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai kita ini mempunyai perkataan yang nyakitin orang lain, ya. Karena ada Amsal 12 ayat 21 dikatakan hidup mati dikuasai oleh lidah, ya. Siapa yang mengemakannya akan memakan buahnya.
Jadi penting untuk menjaga perkataan kita. Jadi mesti keluar perkataan yang membangun. Ya. Kita coba baca di Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Iya, ini ngomong tentang lidah sekali lagi ya, teladan jadi dalam perkataan. Ini penting perkataan ini mesti harus perkataan yang baik. Ya. Jangan kemudian ini sharing dikit tentang anak saya juga, kembali lagi contoh paling gampang gitu ya. Ya sekarang ini sudah mulai saya nggak tahu dari mana dapat statement, kadang-kadang bisa juga mengumpat gitu ya. Saya kaget juga, wah ini nyontoh dari mana ini? Ya, mulai perkataan-perkataan yang nggak membangun ya. Kalau udah saling menyakitin, itu bisa mengumpat gitu ya. Dan kata-kata nggak seharusnya di usianya dia. Ya, terpaksa saya harus didik dia dengan keras gitu ya. Sempat saya skor juga ya. Intinya ada didikan, ada ajaran ya di rumah, di tempat kepada anak-anak saya gitu. Jadi penting untuk kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita semua ya tentang keteladanan, tentang jaga perkataan, jaga omongan ya. Saya ingat sebuah keluarga ya. Ini teman saya gitu ya. Saya pas berkunjung ke rumahnya dia ini, wow. Di rumahnya mereka itu yang kata-kata soal bodoh, goblok atau beberapa hewan, binatang itu dengan lancar diucapkan, saudara ya. Kalau udah nggak happy, nggak cocok, nggak sesuai itu, wah saling maki-maki, saling menghina, saling ngomong hal-hal yang nggak seharusnya dikatakan gitu ya. Jadi kalimat bodoh itu sudah jamak disampaikan di rumah tangga itu ya kepada anak-anaknya. Dan kalau saya lihat di akhirnya memang ya pendidikan anak-anaknya saya lihat ya biasa-biasa semua gitu ya. Karena apa? Perkataan itu ada kuasa ya. Jangan sampai kita perkatakan sesuatu yang enggak membangun, tapi meruntuhkan, merusak gambar diri. Ya. Sering ngomong tentang bodoh dan binatang nama-nama binatang yang lain dikeluarkan dengan gampang gitu ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kesannya memang guyonan. Seringkali kita ngomong, just kidding kok. Tapi hati-hati, kita mungkin selesai guyonan, selesai just kidding, tapi itu meninggalkan luka di orang lain. Ya. Hati-hati dengan itu ya. Kita coba, ini ada ayatnya di Amsal 26 ayat 18 dan 19 ya. Amsal 26 ayat 18. Amsal 26 ayat yang ke-18, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. 19. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Ya, kenapa dikatakan panah? Ya, ini panah ini intinya apa gambarannya? Karena sesuatu yang sudah dilemparkan tidak bisa tarik balik gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan sesuatu yang jelek, sesuatu yang enggak seharusnya dikatakan, merusak gambar diri orang lain, itu hati-hati. Ya. Kesannya kemudian kita, gurau kok, aku guyonan kok, hati-hati dengan itu ya. Jadi kita menjaga, kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbeda dari anak dunia ya. Saya pernah sharing juga, saya ini pernah tinggal kos ya, di orang-orang yang hampir semuanya anak-anak duniawi, ya. Orang-orang duniawi yang saya tidur satu kamar 2 orang gitu ya. Jadi ya sudah, di tempat namanya kumpul, bukan kumpul dengan banyak orang yang enggak seiman, ya tentunya setiap hari itu penuh dengan makian ya, penuh dengan sumpah serapah gitu ya. Penuh dengan asap rokok, bahkan ada beberapa mungkin pakai waktu itu juga pakai obat-obatan terlarang gitu ya. Itu saya alamin ya sekian tahun ya. Tapi sekali lagi saya bisa ngambil garis yang jelas ya, garis demarkasi yang jelas bahwa saya adalah anak Tuhan. Ya. Saya nggak mau ikut dengan budaya atau perkataan mereka. Ya. Jadi penting ya, dewasa ini pasti kalian juga punya rekan-rekan, teman-teman di sekolah kalian. Tentu berangkat dari ya
sosial, ekonomi, culture, pendidikan yang berbeda-beda. Ya. Hati-hati dengan komunitas kalian juga. Ya. Karena ada kata yang lain dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kita mesti jaga, kita mesti harus lihat status kita sebagai anak Tuhan. Ya. Saya juga di kantor, juga punya persekutuan doa, gitu ya. Saya upaya gimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ya, melalui perkataan kita, dikatakan di 1 Timotius 4:12, bukan cuma teladan, perkataan juga perbuatan atau tingkah laku. Ya, ini paralel ya. Kita ngomong perkataan juga kita ngomong juga ngomong tentang perilaku kita. Ya. Gimana perilaku kita di sekolah kalian? Udahkah taat sama guru kalian? Kemudian saya juga di kantor, juga upaya bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Karena tingkah laku atau tindakan itu berbicara lebih kuat daripada hanya sekedar omongan. Ya. Kita bisa ngomong, aku ini baik, aku ini suci, aku ini cinta Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku ini pelayanan. Kita bisa ngomong apapun juga yang positif. Tetapi gimana dengan tingkah laku kita? Ya. Apakah menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan? Ya. Contoh di tempat kerja, sudahkah kita ini kerja berangkat tiba itu on time gitu ya? Seringkali atau pada umumnya orang datang bekerja, ngapain yang pertama kali? Mungkin bikin kopi dulu ya, atau bikin mie instan dulu. Makannya makan di kantor, contohnya begitu ya. Kemudian selesai kemudian bikin minum kopi, nggak ke meja kerjanya, nongkrong di meja temannya. Ya. Ini nggak menunjukkan bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Hati-hati dengan tindakan kita, perilaku kita, semua itu melihat. Ya, makanya kalau ngomong tentang keteladanan itu nggak mudah, nggak gampang ya. Menjadi pemimpin, jadi leader itu nggak mudah ya. Semua orang melihat ya, segala tingkah laku kita. Makanya mungkin at least saya sampaikan lagi, mungkin kita belum memimpin sebuah organisasi, belum memimpin sebuah rumah tangga, kalian masih muda, pimpinlah diri kalian sendiri. Ya, menjadi anak Tuhan yang militan, kembali lagi values ya, di gereja kita ada taat, tekun, setia gitu ya. Pasti di rumah tangga kalian masing-masing, orang tua kalian ngajarkan sesuatu yang positif, pasti itu ya. Kita ya anak-anak saya juga tiap kali, kita pun juga diajarkan tiap kali apa, dikasih barang, dikasih hadiah, ngomong apa, si thank you, terima kasih, itu gambaran apa, values-nya, tentang mengucap syukur. Ya, itu dari kecil sudah demikian ya, ngomong tentang terima kasih, ngomong tentang minta tolong, itu semua adalah prinsip-prinsip hidup yang harus mulai kecil ditanamkan ya, sampai besar ya. Karena enggak mudah orang ini bisa mengucap syukur. Ya. Orang maunya enggak pernah puas. Karena pada dasarnya manusia diciptakan enggak pernah puas. Ya. Saya punya anak 3, saya belikan mainan masing-masing satu-satu, itu pun enggak puas. Mereka mau merebut semuanya. Ya. Karena pada dasarnya manusia diciptakan itu demikian. Ya. Maunya serakah, maunya ngambil alih semuanya. Ini mesti dididik dari awal ya. Bahwa ini adalah hakmu, masing-masing satu begitu ya. Karena pada hakikatnya instingnya manusia itu demikian. Ya, jadi pasti kalian ditanamkan values di rumah tangga kalian masing-masing. Ya, kepada bapak-bapak kalian semua mengucap syukur, mungkin tentang kedisiplinan, tentang kejujuran, tentang integritas. Ya, katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak gitu ya. Hati-hati dengan itu ya. Jadi penting sekali lagi tentang perkataan dan tindakan ya. Jangan sampai tindakan kita ini kemudian jadi batu sandungan buat orang lain ya. Seringkali kan begitu ya. Bukan batu loncatan orang datang kepada Tuhan, tapi batu sandungan ya. Jadi khotbah hari ini mengingatkan kita semua ya. Untuk kita sebagai anak Tuhan menjaga perilaku kita ya. Menjaga perkataan kita, perilaku kita di tempat kerja itu seringkali kalau saya amatin dia yang di tempat saya
seringkali orang itu nggak tahan jabatan, ya. Jadi saat mungkin belum dipromosi, dia tuh fine, kerjanya bagus, kerjanya oke, semangat, antusias, punya determinasi. Ya, tadi saya sampaikan kembali lagi ya. Tapi saat kemudian dia dipromosi, mulai lifestyle-nya berbeda, ya. Mulai kehidupannya berbeda, ya, karena mungkin dapat benefit yang berbeda, dapat benefit tambahan, mulai gaya hidupnya berbeda. Ya. Nggak bisa lagi hidup sederhana. Karena hidup itu sebenarnya murah, ya. Tapi gaya hidup yang membuat mahal. Maka seringkali tentang perilaku ini ya. Jadi orang nggak tahan jabatan. Ya. Itu seringkali yang saya hadapi itu demikian. Ya. Tentang perkataan ini ya, penting banget ya. Kalau orang interview, saat kita interview orang, itu paling penting kan jualan ya. Saat interview itu momentum yang paling krusial ya. Saya tiap kali mesti interview orang, itu banyak gagal di level interview ini. Ya. Ngomongnya bisa banyak, cerita bisa banyak, teorinya banyak, intelektualnya bagus, tapi di aspek emosionalnya gagal, saudara. Ya. Secara akademis, wah IP-nya bagus ya. Dia mungkin pernah pengalaman dari multinational company, ya, sangat banyak ya. Kalau lihat CV-nya itu sangat luar biasa, excellent. Tapi kemudian dihadapkan dengan pekerjaan berbeda, saudara ya. Sikapnya mulai malas-malasan, tidak menyelesaikan tugas sampai selesai. Terlebih hitung-hitungan yang terlebih ini ya. Istilahnya tenggo ya, jam 4 tank langsung pulang ya. Nggak ngelihat bahwa kita sebagai anak Tuhan ini bekerja itu bukan untuk manusia, teorinya begitu, tapi untuk Tuhan. Tapi seringkali banyak kita dapatin mereka ini nggak memegang filosofi ini, ya. Nggak ada values lagi ini, nggak punya prinsip ini. Ya. Mereka bekerja cuma berdasarkan upah, transaksional, ya. Tidak mau bekerja lebih. Ya. Pada firman Tuhan kan ada demikian. Ya. Kasih lebih, ya, mesti kasih lebih. Ya. Jadi jangan hitung-hitungan. Kembali lagi itu yang prinsip-prinsip hidup ini yang sering saya dapatin kita baca di 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. 2 Timotius 2 ayat yang ke-22. Timotius 2 ayat yang ke-22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, dikatakan di sana jauhi nafsu anak muda. Ya, anak muda ini penuh dengan berbagai macam nafsu, ya, berbagai macam idealisme. Ya. Hati-hati, nafsu ini nafsu dunia tentunya, ada keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, ya, yang terpapar setiap hari ya. Karena di depan kita ini setiap saat berhadapan dengan handphone, ada IG, ada FB, ada Twitter, berbagai macam informasi itu masuk setiap hari. Ya. Kalau kita nggak dekat, nggak kenal dengan Tuhan, informasi-informasi ini bisa membangkitkan nafsu yang berbeda gitu ya. Nafsu ini bisa bermacam-macam. Ya. Jadi bisa membangkitkan hal-hal duniawi, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, ini penting untuk kita sebagai contoh Timotius ini ya. Timotius ini kembali lagi dia seorang muda dipilih Paulus untuk menggantikan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Paulus. Ya. Dan dia berhasil ya. Si Timotius ini ya, dia bisa memimpin jemaat di Efesus sebagai gembala, ya, sebagai pemimpin gereja di sana. Ya. Karena dia bisa melewati fase seorang muda, dia bisa melewati, dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengontrol nafsunya. Ya. Dia seorang yang mengejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Ya, dikatakan di ayat yang ke-22 ini ya.
Itu adalah values atau ada prinsip hidup atau nilai-nilai yang dipegang oleh Timotius ini ya. Dia seorang yang pantang menyerah, setia, rendah hati. Dia punya kembali lagi determinasi tadi ya. Jadi punya sikap mental yang ditandai dengan apa? Dengan komitmen yang kuat atau tekad yang bulat ya untuk mencapai tujuan. Ya, meskipun rintangan, halangan, masalah itu pasti akan berusaha untuk menggagalkan mimpi-mimpi kita. Ya, kita semua pasti punya mimpi, kita pasti punya visi dong. Ke depan mau jadi apa sih? Gitu ya. Tapi jangan sampai kita mau seperti Yusuf juga ya, seorang muda, dia punya mimpi yang luar biasa. Dia bisa melewati semua fase yang dihadapin ya. Dia dijual, dia masuk penjara, dia difitnah. Sampai kemudian dia pada endingnya apa? Dia bisa menjadi Perdana Menteri, ya, orang kedua ya di tanah Mesir ya. Itu enggak mudah ya, didapatin seorang Yusuf. Tapi dia sekali lagi punya determinasi, ya, punya sikap mental yang positif, punya sikap mental yang baik, dan punya komitmen yang teguh, memegang janji firman Tuhan ya. Memegang janji firman Tuhan yang didapat dari mimpinya itu. Ya, saya rindu, saya mau juga kalian semua anak-anak muda pasti punya mimpi, punya cita-cita yang tinggi gitu ya. Jadi cita-cita itu tinggi, kalau mimpi itu mimpi yang tinggi sekalian, kan gratis mimpi itu ya. Cita-cita yang setinggi mungkin gitu ya. Dikatakan mimpilah itu setinggi capaian seperti bintang di langit gitu ya, setinggi mungkin. Kalaupun nggak nyampe jatuh, itu jatuhnya masih di awan-awan. Harus begitu ya. Jadi jangan sampai orang menggoyahkan cita-cita atau mimpi-mimpi kita. Ya. Tapi sekali lagi cita-cita, mimpi apa semua harus jalan dengan sekali lagi firman Tuhan. Ya, kita masih punya prinsip hidup yang kita mesti pegang ya. Masing-masing kita ya. Jangan sampai kita ikut arus dunia ya, semakin hari ini semakin liar ya, kita lihat ya, karena pergaulan yang bebas mulai kelihatan bahwa gereja-gereja ini mulai saya lihat di aspek pemudanya mulai agak kendor ya. Enggak lihat waktu di era saya dulu tuh ada banyak kegerakan anak muda ini sangat masif gitu ya. Mereka punya album musik, mereka banyak mengadakan KKR di mana-mana. Tapi beberapa waktu ini mulai agak kendor ya. Karena apa? Ada banyak perpecahan, ada banyak perselisihan di gereja. Ya ini tantangan ya, challenging buat kita semua, buat anak-anak Tuhan. Ya. Jangan kita mundur, jangan kita terhanyut oleh masalah kita. Ya. Saya yakin kalau kita ini bersama dengan Tuhan, kalau kita ini berada di jalur Tuhan, kalau kita ini taat, tekun dan setia ya, itu values gereja TOC kita ini ya. Pasti ujungnya kemenangan itu ada bersama dengan Tuhan. Ya, itu sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga yang firman Tuhan yang sharing yang pendek ini bisa memberkati jemaat Youth TOC. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ya.
naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami Tuhan ke hadapan tahta-Mu yang sungguh maha kudus. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, Bapa kami yang luar biasa. Kami ucap syukur Bapa, pada pagi ini kami boleh mengadakan ibadah youth secara online Tuhan, meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap ada Tuhan, menyertai kami semua di tempat ini, juga menyertai jemaat Tuhan, anak-anak youth TOC ini di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jagai dalam setiap aktivitas mereka, Engkau yang turut campur Bapa dalam segala aspek kehidupan mereka Tuhan. Engkau jagai urapi, Engkau berkati juga kedua orang tua mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka masing-masing Tuhan, biar melalui rumah tangga ini Bapa boleh dibangun di atas batu karang yang teguh Tuhan. Yang percaya Bapa, jika dalam satu rumah tangga ada kesatuan hati, ada damai, sejahtera, maka kuasa-Mu, berkat-Mu akan Kau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa di tengah-tengah situasi bangsa kita dan dunia ini Tuhan yang sedang ada virus corona Tuhan. Kami rindu Kau berkati, Engkau urapi, Engkau jagai Tuhan, anak-anak semua, kami semua Tuhan. Kami yakin Bapa tubuh ini adalah bait Allah Tuhan. Engkau yang menjagai, Engkau melindungi Bapa, tidak ada kuasa iblis, kuasa virus jahat atau corona ini Bapa boleh masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami adalah, tubuh ini adalah bait Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk ibadah hari ini Bapa. Kami telah memuji menyembah Engkau, kami juga telah mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi kami semua Tuhan. Saatnya Bapa, kami hamba-Mu akan doa berkat buat anak-anak youth TOC ini Bapa. Mari kita angkat tangan kita saudara. Tuhan akan berkati engkau dan Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari wajah-Mu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Ibadah ini telah selesai, tapi kami yakin kuasa daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus akan menyertai, membimbing, menguasai setiap aspek kehidupan kita, memberkati jemaat Tuhan mulai saat hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Siap jemaat Tuhan yang siap terima berkat Tuhan bersama-sama, katakan Amin. amin. Tuhan Yesus Tuhan memberkati.